Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatma Gempita. Bersama 3 teman saya, yaitu Taufik Indrianto, Muhammad Nursal, dan Muhammad Rafki. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi yang berjudul Marxisme dan Neomarxisme. Marxisme merupakan sebuah pemikiran yang lahir dari seorang filsuf Jerman pada abad ke-19, yaitu Karl Marx. Kemunculan teori ini berawal pada pertengahan 1840-an ketika Karl Marx melihat bahwa ekspansi kapitalisme telah menghapus pemisahan klasik antar negara bangsa yang berdaulat dan mengganti sistem negara internasional dengan masyarakat kapitalis global yang konflik utamanya terfokus pada dua kelas sosial, yaitu kaum borjuis dan kaum proletar. Kaum borjuis adalah kelompok yang mendominasi perekonomian kapitalis melalui kendali sumber-sumber dan alat-alat produksi. Sedangkan kaum proletar adalah kelompok yang hanya memiliki kekuatan kerja saja. Dengan kata lain, kaum proletar hanya berperan sebagai tenaga kerja untuk kaum borjuis. Kesenjangan yang ditimbulkan oleh kaum borjuis dan proletar inilah yang kemudian mendasari Marx untuk membentuk teori Marxis. Marx mengupayakan tidak ada lagi bentuk eksploitasi dari kalangan atas terhadap kalangan bawahnya. Setelah kematian Marx, membungkam pemikirannya adalah kolega sekaligus rekan seperjuangannya yaitu Engels. Untuk membungkam pemikiran Marx yang sangat sulit dan rumit, ia mendapat dukungan dari tokoh gerakan buruh internasional yang bernama Kautsky, sebuah fikir antara Engels dan Kautsky yang mencoba menyederhanakan pemikiran Marx pada akhirnya merupakan titik awal dari lahirnya ideologi Marxisme. Marxisme setelah era Karl Marx masih terus mengalami perkembangan. Banyak pemikir lain yang berusaha mengembangkan ide-ide Marxisme ini dengan dibumbui aneka ide lain demi menyempurnakan sistem yang telah ditawarkan oleh Karl Marx. Salah satunya ada Lenin. Dari pemikiran Marx dan Engels, Lenin mengemukakan teori negara yang diungkapkan dalam buku State and Revolution pada 1932. Lenin berpendapat bahwa negara pada masa tersebut adalah bentuk perwujudan antagonisme kelas yang tidak dapat dipersatukan atau irreconcilability. Kaum proletar bertugas untuk melaksanakan perjuangan melawan negara beserta instrumen-instrumen kekuasaannya. Kekuasaan selanjutnya dipegang oleh kaum proletar. Cara-cara produksi lantas ditransformasikan dari kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan negara. Transisi kekuasaan kapitalisme inilah yang kemudian akan memunculkan adanya bentuk pemerintahan proletariat atau kediktatoran proletariat. Demokrasi borjuis berubah menjadi demokrasi proletariat sehingga pada intinya reformasi bertujuan untuk membentuk kesejahteraan bagi kaum proletar. Fungsi-fungsi negara pada akhirnya akan kembali diserahkan kepada masyarakat. Selanjutnya ada lahirnya neomarxisme. Jadi seiring berjalannya waktu, perkembangan dari teori Marxisme ini menimbulkan paham baru, yaitu neomarxisme. Teori ini muncul akibat adanya pemikiran Marxisme yang terkesan disalahartikan oleh generasi penganut paham Marxisme setelah Karl Marx. Para pemikir neo-Marxisme berusaha memperbaiki teori-teori yang berkembang dalam paham Marxisme dan menyusun teori mereka sendiri berdasarkan pemikiran Karl Marx. Paham ini memberikan kritik terhadap perkembangan yang menganut teori Marxisme serta memberikan pemahaman baru tentang kontribusi mereka terhadap perkembangan tren global. Lalu ada salah satu tokoh dari neo-Marxisme yaitu Herbert Marcuse. Dia menganggap teori Marxisme setelah generasi Marx telah berubah menjadi komunisme di Uni Soviet. Dia tidak menyukai model komunisme di Uni Soviet karena pada akhirnya menciptakan kaum borjuis yang baru, yaitu pejabat pemerintah. Teori Marxisme lebih fokus terhadap kelas-kelas dalam tatanan masyarakat, sedangkan neo-Marxisme lebih condong kepada pembagian sistem internasional berdasarkan kelas-kelas yang terdapat dalam World System Theory. World System Theory. World System Theory diungkapkan Immanuel Webster
Lane dalam bukunya The Modern World System pada 1976, yaitu pembagian negara menjadi negara core, negara periperi, dan negara semi-peri. Negara core atau negara inti merupakan negara-negara yang dikelompokkan berdasarkan kategori negara yang keeksistensiannya sudah ada sebelum adanya Perang Dunia I atau yang biasa kita sebut sebagai negara maju. Sebagian besar negara di Eropa Barat merupakan kawasan inti pertama dari World System Theory ini. Sedangkan negara periperi atau negara dunia ketiga adalah negara yang dikelompokkan sebagai negara yang ada pasca Perang Dunia Kedua atau negara berkembang. Zona ini adalah tempat sumber daya dan barang-barang produksi tersedia secara alamiah. Negaranya itu ada di Eropa Timur, terutama Polandia, dan Amerika Latin. Selanjutnya, negara semi-periperi atau negara kedua adalah negara yang ada pasca Perang Dunia I. Negara semi-periferi saat ini adalah Portugal, Spanyol, Italia, Jerman Selatan, dan Perancis Selatan. Penganut neo-Marxisme menunjukkan bagaimana kebijakan-kebijakan dalam kapitalisme menghambat pembangunan dan meningkatkan kesenjangan antara negara di bagian utara dan selatan. Sejak saat itu, neo-Marxis menghasilkan teori ketergantungan dan teori sistem dunia sebagai ilustrasi tentang bagaimana kapitalisme neoliberal meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi global. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.